Anjing ini sedih banget, dia diikat padahal majikannya itu baru aja dibawa pakai ambulans ke rumah sakit karena majikannya itu sekarat. Walaupun si anjing ini ditarik untuk tidak mengejar, tapi anjing ini tetap mau mengejar majikannya saking dia setia. Bahkan si anjing sampai lewat rumah orang lain supaya dia bisa ngejar majikannya melewati jalan pintas. Tapi pas dia naik ke kasur dari rumah orang tersebut, dia langsung gak konsen dan pingin balik lagi. Karena kasurnya itu bener-bener lembut banget. Dan bahkan dia akhirnya ketiduran, gak peduli lagi sama majikannya. Karena pingin banget wajahnya cantik, cewek ini malah disuruh beli ikan ke pasar. Jadi cewek ini benar-benar terobsesi banget, pingin banget punya kulit yang glowing. Tiba-tiba ada suara dari Anta Beranta yang suruh sekarang dia itu ke pasar. Nah pas di pasar dia udah lari-lari, ternyata dia cuma disuruh beli ikan. Nah setelah dia suruh beli ikan, sekarang dia disuruh naik kapal. Tapi naik kapal ya bukan kapal biasa, tapi kapal yang mengantarkan dia ke Perancis. Akhirnya pas ke Perancis, dia itu melewati banyak badai. Dan sesampainya di sana dia harus menemukan paus Perancis dan dia bisa kasih ikan tersebut ke pausnya untuk dia makan. Nah terus sebagai imbalannya pausnya itu akan memberikan muntahannya ke mukanya dia sehingga mukanya dia benar-benar bisa glowing banget. Ternyata ini adalah cara dimana dia itu bisa cantik. Di toilet cewek gendut ini ngatain cewek kurus ini karena perutnya itu lebih buncit daripada dia. Tapi akhirnya cewek kurus ini tiba-tiba teriak. Dia teriak kencang banget sambil megangin perut dia supaya dia bisa pindahin lemaknya dia untuk ke dadanya aja. Jadinya perutnya udah gak buncit lagi. Di situ dia jadi ngiri banget, pantas aja cewek-cewek itu pada kurus-kurus gak buncit dan dadanya itu bagus. Ternyata mereka itu punya kemampuan mindahin lemak. Cewek ini akhirnya nyoba tapi gak pernah berhasil. Cewek ini rempong banget nyari blush on yang katanya mau merah bener-bener kayak merah buah cherry. Di sini sales make up-nya udah capek banget. Dia itu udah berjam-jam di sini nggak ada warna yang cocok untuk blush on-nya dia. Sampai tiba-tiba salesnya malah ngajak dia adu panco. Dan itu ngebuat pembelinya mukanya udah merah banget bener-bener kayak buah cherry. Terus salesnya langsung suruh dia ngaca. Dan akhirnya dia mendapatkan warna yang sesuai yang mana warnanya tuh alami banget. Anehnya pembelinya pun malah ikut seneng. Seorang artis yang terkenal diselamatkan sama pria biasa saat lagi kecelakaan sampai semua beritanya itu heboh banget. Akhirnya artis ini pas sadar dia itu pengen banget mencari pria tersebut. Akhirnya dia teleponin semua bengkel yang ada karena dia tahu pria tersebut seragamnya itu seragam bengkel. Sampai akhirnya dia ketemu dong pria tersebut dan dia langsung ngajakin pahlawan itu untuk bertemu sama dia. Akhirnya pas pertemuan itu semua media tuh meliputnya seolah-olah cowok ini adalah pahlawan yang bisa menyelamatkan artis tersebut. Ternyata si artis bukan mau berterima kasih sama dia, tapi malah minta kalung jam sama uang $1.000 ke pahlawan ini. Karena ternyata pas nolong dia, si artis itu malah dicopet sama dia. Akhirnya dia bukannya pahlawan, dia malah kabur deh, malah jadi buronan. Keluarga ini mau beli iPad, tapi tiba-tiba pegawainya suruh dia datang 7 tahun lagi. Jadi awalnya keluarga ini mau beli iPad untuk anaknya. Pegawainya nanya, anak kamu umur berapa ya? Pas dia kasih tahu anaknya umur 5 tahun, pegawainya malah bilang kembali 7 tahun lagi ya. Di sini keluarganya marah dong, kenapa? Karena di umur segitu aku pingin kalian itu masih punya bonding yang baik satu sama lain tanpa adanya iPad. Kalau ada iPad nantinya mereka itu akan terus seperti robot main terus. Jadi sekarang waktunya dia menghabiskan waktu sama ayahnya. Nanti pas anaknya umur 12 baru deh kamu bisa kasih anak itu iPad. Di situ satu keluarga langsung merasa bersalah banget dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya anaknya pun mau sabar menunggu. Cewek polos ini lagi masak, tiba-tiba tamunya itu maksa mau bantuin, nggak sengaja ketusuk dan meninggal dong. Dia takut banget karena darahnya udah muncrat semua ke mukanya. Tiba-tiba ibu kosnya dateng. Dia bersihin darah tersebut supaya ibu kosnya nggak curiga. Tapi tiba-tiba karena dia terlalu panik, ibu kosnya mulai curiga dan mulai masuk ke dalam kamar apartemennya untuk ngikutin dia apa yang terjadi sebenarnya. Sampai tiba-tiba ibu kosnya ngebuka sebuah ruangan dan jatuhlah mayat dari cowok yang tadi. Ibu kosnya karena kaget akhirnya dia ikut meninggal. Di sini ceweknya bener-bener panik banget dong. Akhirnya ceweknya gotong ibu kosnya kembali ke dalam kamarnya dia. Begitu juga cowok yang tadi dia bawa tuh ke kamar dari ibu kosnya. Akhirnya cewek ini setting pura-pura mereka itu pacaran dan saking cintanya mereka menghabisi hidupnya bersama-sama. Ternyata cewek polos kalau dalam keadaan terdesak bisa kayak gini juga. Setiap seorang raja nyanyi, dayang-dayangnya akan ngipas dengan lebih cepat banget ternyata karena ini guys.
Jadi di sini adalah sebuah kerajaan yang benar-benar rajanya super kaya. Rajanya biasa sering banget dikipasin sama dayang-dayangnya. Pertama sih kipasnya pelan-pelan kayak gini, tapi ketika rajanya nyanyi, dayang-dayangnya itu kipasnya benar-benar kekuatannya ekstrim banget. Semakin kencang nyanyinya, semakin dayang-dayangnya itu kipas. Sampai lama-kelamaan semua orang udah nggak sanggup lagi. Ternyata dayang-dayangnya itu kipas karena mulut dari rajanya itu benar-benar bau banget. Jadinya mereka ngipas supaya baunya nggak tercium. Karena ternyata rajanya walau kaya jarang banget sikat gigi. Bertahun-tahun cowok ini pura-pura jadi laki, padahal dia itu udah pingin banget operasi ke Thailand. Jadi cowok ini sebenarnya merupakan seorang polisi yang paling ditakuti sama preman-preman karena dia pemberani dan gagah banget. Tapi ternyata semua itu hanya pura-pura doang. Dulunya dia itu punya pacar seorang cowok juga. Tapi pacarnya itu selalu dibully dan gak sanggup lagi menjalani hidup. Akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi hidupnya aja. Namun si cowok yang masih hidup berjanji untuk melindungi adik dari cowok tersebut. Akhirnya dia pura-pura jadi polisi untuk melindungi adiknya. Tapi lama-kelamaan adiknya itu sudah tumbuh dewasa. Dan cowok ini pikir dia bisa melanjutkan hidupnya dan operasi ke Thailand. Dia bahkan keluar dari kepolisian. Tapi saat di bandara dia mau melanjutkan hidupnya, dia mendapat kabar kalau adik dari cowoknya itu diculik. Di situ akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk ke Thailand. Dia simpan heelsnya dan kembali dia pura-pura menjadi laki. Semua orang di nikahan kaget banget, cewek yang udah jomblo 50 tahun akhirnya menikah juga. Jadi cewek ini gila banget, dia itu selalu pengen jomblo karena dia merasa hidup sendiri itu sangat menyenangkan. Dia nggak harus ribut sama cowok, takut cowoknya selingkuh. Pokoknya dia itu merayakan ulang tahun aja sendirian doang. Sampai tiba-tiba suatu hari saat umurnya itu udah 50 tahun, dia ketemu satu cowok yang baik banget. Di situ dia mulai merasakan ada yang aneh di hatinya. Dia nggak pernah merasakan kalau dia itu butuh satu orang untuk mengisi hidupnya. Akhirnya cowok tersebut ngajak dia untuk menikah dong. Dan cewek ini memberanikan diri untuk menerimanya. Makanya semua tamu yang ada di undangan tersebut benar-benar terharu banget. Karena akhirnya setelah 50 tahun cewek ini bisa menerima ada orang yang mengasihi dia. Setiap ada masalah di negara ini yang nolongin cuma satu orang aja. Seperti bus ini udah mau jatuh ke jurang dan yang nolongin benar-benar cuma satu cowok ini. Sedangkan orang-orang yang di dalam bus malah ada yang nonton sinetron, ada yang teleponan, ada yang sibuk sendiri dan mereka tuh nggak peduli sama sekali. Sampai tiba-tiba cowok yang suka nolongin orang di negara ini udah capek. Dia udah gak tahan lagi menahan semuanya sampai akhirnya bus itu jatuh ke jurang. Di sini baru deh semuanya panik karena gak ada lagi yang nolongin mereka. Akhirnya mereka baru berdoa dan datanglah jin ini yang katanya membantu mereka. Jin ini langsung pingin stop busnya supaya gak jatuh ke jurang dan orang-orang di dalam bus udah seneng. Tapi ternyata busnya malah nembus ke jinnya. Ternyata semua itu cuma harapan mereka aja. Dan akhirnya mereka tetap jatuh ke jurang. Itu semua mengajarkan mereka untuk selalu membantu orang lain, jangan cuma tergantung sama satu orang doang.